Dior. Nah, tapi iya kasih jeda. Tapi ini Diornya ini Dior sama ini warna Diornya. Kalau ini warna sebenarnya sama aja ya lipstiknya aku ini, ya ampun nih. Nih mirip-mirip sih, tapi ini lebih dark. Ini kok pink ya? Enggak, ini orange juga gitu. Ini Mbak yang ke room Edis ya? Iya. Saya akuin memang saya ke roomnya Edis, tapi bukan, saya itu nggak tahu Edis itu siapa. Demi aja ini ya. Saya nggak tahu dia itu siapa, dan saya juga tidak intentionally gitu masuk ke room itu. No, itu untuk biar bisa dikenal orang gitu-gitu, enggak, karena saya memang sudah terkenal. Hai, langsung baik marah-marah, langsung iri dengkinya keluar. Oh ya, asap nian kita nih ngepul ya. Nah jadi aku tuh masuklah ke situ. Barang di situ banyak sih yang menghujat. Udah ibu ini turunin. Tapi ngobrol sama Mas Edisnya malah tambah nyaman. Mas Edisnya nyaman diajak ngobrol. Nggak ada tuh yang marah-marah, kita malah akunya manja-manja gimana gitu ya. Mas Edis tunggu dulu, aku bilang gitu. Mana ada kita ribut ya, kita ribut ini argumen tentang agama, tapi tunggu dulu gitu kan ya. Gitulah dia kalau berurusan sama mama-mama ya. Lucu soal hijab Mbak. Nah kalau masalah hijab itu gini, kalau aku tolonglah itu biarkanlah itu jadi internal, kita punya kita punya isu di dalam agama Islam saja ya kan. Tapi saya yang namanya hijab itu sebenarnya itu bukanlah milik umat muslim saja. Hijab itu jauh sebelum umat Islam ini ada, hijab itu sudah dipakai dan sudah diaturin di dalam kitab sebelumnya, ya kan? Jadi saat ini orang lebih berfokus orang Islam menggunakan hijab, tapi sebenarnya enggak. Kristen Ortodok, ya Yahudi itu juga pakai hijab, nah parah loh, iya itu. Jadi hijab itu bukan untuk umat Islam sebenarnya, ya. Kristen Arab juga menggunakan hijab kayak gitu. Terus Islam wajib. Siapa itu? Temanku kah? Oh bukan. Iya, jadi kewajiban menggunakan hijab itu sebenarnya sudah dari dulu sebelum Islam jauh, ya, sebelum ajaran Islam itu ada, gitu ya. Ya makanya belajar dulu sejarah, belajar dulu tentang agama lain. Ya jangan kita tuh langsung ngamuk-ngamuk. Islam itu pokoknya hijab itu punya Islam, bukan. Ya itu sudah ada sebelum ajaran agama Islam. Tetapi bukan berarti kita berpijak pada doktrin tersebut. Kita menggunakan hijab itu memang untuk kebaikan kita, ya. Untuk kebaikan kita, untuk melindungi kita. Melindunginya dalam apa? Ya mungkin kalau masih di zaman aur-auran, zaman batu dulu, orang lihat perempuan langsung pengen rekam. Kalau Anda ini belajarlah sejarah, iya. Memang ini pada orang-orang Islam yang hanya lahir secara Islam doang, dia nggak akan mau terima gitu. Masa sih itu kan Islam? Enggak sayang. Yang pakai kerudung itu bukan orang Islam sebelumnya. Jauh sebelum Islam orang udah pakai kerudung, bahkan lebih ketat lagi. Gitu ya. Karena apa? Itu juga bersangkutan pada environment, climate dari negara tersebut, cuaca, daerah, budaya dari negara tersebut, dan juga ya itu tadi untuk melindungi secara fisik juga salah itu. Salah itu. Belajar dulu sejarah.
Hijab itu budaya, hijab bukan agama. Ya, bisa juga. Tetapi di hijab apa? Hijab itu juga, ya itu tadi perpaduan antara budaya, agama, kondisi, keadaan negara di satu tempat gitu ya. Oke, udah. Makanya teman-teman kalau belum belum paham tentang sejarah itu, belum paham tentang sebelum terlahirnya Islam gitu, kita belajar dulu tentang yang namanya budaya bangsa-bangsa yang sudah menggunakan hijab itu sebelumnya itu, biar kita ngomongnya tuh nyambung ya. Jadi bukan asal ngamuk-ngamuk. Bingung saya kalau asal ngamuk-ngamuk. Begitupun dengan puasa. Puasa itu malah Yahudi, terus apalagi agama-agama sebelumnya itu puasa itu lebih ketat. Tidak memakan babi pun itu non-muslim juga melakukannya. Ya gitu. Ya udahlah. Seorang terpelajar pasti beda, setuju. Muslim yang bijak nggak asal klaim, betul. Iya, jadi puasa, tidak makan babi, itu semua sebenarnya ada di ajaran agama yang jauh sebelum adanya Al-Quran ataupun Muslim itu sendiri ya. Jangan marah-marah, memang itu apa adanya yang saya sampaikan di sini. Nah, untuk itulah kita itu harus belajar memperluas namanya ilmu pengetahuan dan cakrawala kita itu. Belajar itu jangan hanya kita lihat skup kecilnya, tapi skup luarnya. Dulu juga saya tidak suka orang menjelek-jelekkan Indonesia, ya. Tetapi pada saat saya tinggal di luar negeri, memang pada saat kejadian East Timor, Timur itu hujatan dari luar negara-negara lain itu lumayan banyak ke Indonesia gitu. Ya, tapi kalau kita melihatnya begini, dari sudut bangsa kita secara nasionalisme itu merupakan suatu bagian negara bangsa kita, satu kesatuan. Dan kita melihat satu kesatuan ini tidak boleh pecah. Gitu ya. Mu'alaf dari Bali, saya belajar di sini, belajar sejarah. Oke. Gitu ya. Tetapi dari sudut pandang bangsa lain itu berbeda. So, kebijakan kita itu adalah mencoba untuk memahami kedua belah sisi, gitu ya. Ada hal yang bisa kita campur tangani, gitu kan, apabila kita memang mempunyai kapasitas untuk melakukannya. Tetapi kita sebagai orang yang biasa saja cukup memahami bahwasanya kemanusiaan, kita dari sudut pandang kemanusiaannya aja, gitu ya. Kita memberikan empati dan simpatinya kita di situ, ya teman-teman. Jadi jangan kita tuh ngotot-ngotot aja asal gitu, karena kita harus melihat itu dari sudut pandang itu yang banyak sekali, ya, supaya kita itu tidak kelihatannya on. Ketahuan banget sejarahnya kagak bagus-bagus. Ketahuan banget nggak pernah baca buku. Mainnya TikTok mulu. Ayo dah. Ngopi. Yo, ngopi lah ya. Alapnian pagi ini. Terima kasih. Pakai gula. Udah Mi, ini bahas agama kita lucu-lucuan aja. Baju apa yuk? Ini Lacoste, baju Lacoste. Ini dia bajunya itu bahan apa ini? Bahannya itu kayak karet gitu, tapi dia bagus lah. Ini dibeliin sama suami saya. Ups, mana? Apa coba Aida?
Langsing cantik. Aduh, 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 aduh. No, tadi itu si Mbak yang tadi itu ngomong kita tidak usah membahas tentang agama. Kita membahas tentang hal yang lucu-lucu aja. Tuh kan emang bener ini pada langsung nyolot semua-semuanya. Ini kenapa sih? Udah. Memang benar tidak boleh membicarakan tentang agama. Ayo kita membahas hal yang lucu-lucuan aja. Bukan agama jadi mikir pala aku sakit. Ya di situ ya. Kalau misalnya begitu ya pasti dia loh. Ya sudah. Ya sudah. Nggak usah. Yuk, kita yang lucu-lucu aja ya. Yang lucu-lucu aja, makanya masalah agamanya yuk kita put aside. Nah nanti singkirin, agama jangan lu singkirin, put aside dulu. Padahal sama aja artinya. Aduh capek deh. Kakak cantik umur berapa? Aku umurnya 48. Aida yang komen repot kali, makanya masih Islam. Siapa saya? Jadi gatal rambut. Jadi gatal rambutnya aku. Tadi bilangin ngebahas agama buat lucu-lucuan aja. Aku bilang agama buat lucu-lucuan. Pernah gak aku ngomong kayak gitu? Aku nggak merasa bilang kalau agama untuk lucu-lucuan. Bodoh dia Mi. Ya Allah. Mana berani saya bilang agama buat lucu-lucuan. Salah dengar sayang ayo. Pusing pala mami, salah paham. Kakak, hanya dia nggak paham. Ya Allah, baca yang benar nih. Iya, baca yang benar ya. Tadi si mbaknya itu bilang, udah Mi jangan bahas agama, kita yang lucu-lucu aja. Aku baca, ya udah kita yang lucu-lucu aja. Gitu. Aduh, hai dah. Ngaji sampai pintu masjid doang. Baca yang benar baru komen. Astaga, iya butterfly. Aku tadi baca komen butterfly. Karena jelas kerudung itu wajib, makanya sudah jangan bahasa masalah agama. Nggak pernah dibaca komenku, masa sih? Baca yang benar, jangan asal komplain. Baca dulu yang benar ya. Kakak belajar dong lagu Ming Ting Hue Gen How. Aduh ya Allah. Suruh scroll ke atas, baca ulang panjang, biarin. Aidah ngopi dulu, pikiran benar. Yo nian gitu nih. Cak itu, Masya Allah. Udah dulu ya. Bagi kopinya Mbak. Tante cantik banget Tante. Hai. Cak itulah. Ini pakai filter. Aduh pempek lenggang, udah kate aku pempek lenggang. Nyanyi dulu kopi dusun lemak nian. Lemak nian kopi dusun. Masuk lagi Nando. Ini dia Edis TV terus dah. Udah dulu ya. Kita udah dulu bercandanya. Ayo tinggal di mana? Jadi gatal rambut aku nih. Aku tinggalnya di Jakarta. Jakarta Timur aku tinggalnya ya. Bisa bahasa Palembang. Bercanda dia nanyain saya bisa bahasa Palembang apa enggak. Green Pramuka itu di Cibubur kali, bukan? Udah ada uban banyak. Jaktim sama dong Mami. Apartemen enggak, saya tinggal di rumah. Yo.
Cempaka Putih. Cempaka Putih itu Jakarta Timur apa Jakarta Pusat? Cak masih gadisnya anak yuk ini. Apanya otaknya apa badannya? Aduh, kalau otaknya tuh bukan gadis tapi semangat. Kapan? Cuman sayangnya pinggang sama badan tidak bisa ditipu. Aduh, bangun tidur. Nah, ngapa sakit gale, tangan, pinggang. Terpaksa akhirnya ke dokter, langsung tinju obat. Tanyanya ke susternya juga pelan-pelan gitu ke security-nya ya. Pak, itu bagian untuk dokter tulang di mana? Medik tulang, Pak, medik tulang. Apa namanya, rehab medik, Pak, rehab medik. Oh, untuk tulang ya, Bu. Iya, Pak, pelan-pelan aja. Rehab medik. Jaim ya, Mi Yacin. Secara kita kan datangnya pakai sepatu sport gitu kan ya. Pakai sepatu sport gitu, bergaya kita kayak umur anak 28 gitu. Tanya dong sama satpamnya, Pak, rehab medik di mana? Oh, untuk tulang ya, Bu. Aduh. Tapi ya, Bapak pelan-pelan aja sih ngomong tulangnya. Sebel. Ini kayaknya ingin emphasize, ingin menggaris bawahi tulang. Ini aku. Rehab medis gitu loh. Orang kan kalau rehab medis itu kan kalau orang yang tidak begitu familiar gitu ya dengan rehab medis itu apa gitu kan ya. Jadi mereka oh yang penting sudah udahlah masih muda tuh ya Bu. Paling tahu oh tulang Bu ya Bu. Apalagi pasti ada masalah dengan tulang bagian mana yuk pinggang. Oh. Hai dah. Aduh. Ampun. Apa Mbak? Masih siap gak punya anak? Oh, jangankan punya anak. Mimpi tidur dengar dengkur aja gue udah males. Apalagi punya anak, tolong. Aduh. Mimpikan kau dengkur aja aku tuh udah perih rasanya. Ya, secara aku tuh nak tidur tuh kan tenang ya kan, aku tuh kan bunyi-bunyian dikit aja tuh aku yang tek apa nih, oh ada mungkin ada ya namanya juga ruangan ya, kadang-kadang ada pergeseran ataupun apa gitu kan ya, itu aku kebangun. Bayangkan kalau dengan ngorok itu, aku pikir aku masih mau punya anak. No. Pergeseran sendi. Tawa dong. Aduh. Tapi ngobrol di TikTok ini bikin hati happy, apalagi ada ketawa-ketawanya tuh. Nggak ada orang yang ketawa, aku buat aja dia ketawa. Semangat akunya. Jema mana kutini, jema dusun. Apa? Terima kasih 55. Bali hadir, hai Kak Uma. Kakak cantik, Masya Allah. Gitu ya. Salah urat ya Mam. Siapa yang salah urat? Malang, Palembang, masih cantik walau apa. Buat pertanyaan kata-katanya nih, silakan isi sendiri gitu ya. Aku belum nyanyi Mbak, Kak. Jam segini aku belum nyanyi. Asik. Tips awet muda ya agak-agak oleng lah kayak aku ini. Digibahin orang santai, difitnahin orang oke, gitu kan. Dia apa lagi? Dijahatin sama orang let it go. Ditipu sama orang pura-pura bego.
ditipu sama orang pura-pura bego. Iya benar. Namanya apa? Apa namanya? Apa? Stoism ya. Oleng tapi tetap di hatiku. Hai sister. Repotan banyak sekali istilah zaman sekarang, udah tahu aku nih nggak mau mikirin istilah-istilah itu. Kan bersahaja aja, iyalah. Dianggap malu, nggak dianggap keterlaluan loh ya. Aku tuh kalau dianggap sama orang gitu disediain banget itu aku jadinya malu, aku ngerasa nggak enak. Tapi kalau nggak dianggap, terlalu. Gitu. Jadi orang juga bingung sama aku sebenarnya. Aku tuh orangnya nggak enakan. Suami ditikung cuek, waduh. Suami ditikung cuek. Kalau aku sih cuek sih enggak ya. Ya, tetapi kalau memang dia lebih memilih untuk menjalani dengan orang lain, goodbye. Gitu ya. Kecuali kalau kau kasih aku duit 10 miliar. Kalau kau masih juga kayaan gua malu mapret lah. Statue. Na 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 na. Gitulah. Gak ngerti aku statue itu ah. Nah kan, iya. Udah, selamat siang Bu Pramugari, selamat siang. Spill jam tangan merek apa? Oh ini Breitling Mbak. Aku salah satu penyuka Breitling untuk sport watchnya. Kalau untuk elegant watchnya banyak sih gitu, tapi belum kebeli. Kalau Rolex mah udah biasa lah ya, maksudnya oke Rolex lah gitu. Tapi pengen beli yang lebih elegan lagi dan lebih mahal lagi, cuma belum kebeli cinta. Bisa kita tinggal itu ngeliatin jam aja sampai nggak makan repot saya. Gitu. Rolex biasa. Tapi rambutnya nggak detail, rambutnya lurus. Kalau Rolex tuh biasa, tapi banyak jam-jam lain yang jauh lebih mahal dan lebih elegan dan tidak ketahuan mereknya, itu nggak kayak Rolex gitu. Karawaci, oh oke, hai. Tapi kalau sport watch aku suka banget dari Breitling karena kelihatannya itu kayak gimana gitu, gagah gitu. Dicari Edis TV, Edis TV juga nggak bakalan inget sama aku, ya. Masya Allah Mbak Ike Putri. Oke deh, aku mau bersih-bersih, aku mau istirahat, aku mau tidur. Terus nanti sebelum minum obat, aku mau makan obat untuk emahnya dulu ya. Oke teman-teman, makasih loh ya udah join di roomnya aku. Dah, assalamualaikum.